Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puji Kristiani. Salam rumah bersama, mandiri dan terbuka. Oke, seperti janji saya kemarin bahwa 6 video ke depan, berarti mulai video sekarang, saya akan membahas satu persatu gereja yang warganya mengikuti transmigrasi. Ya, masih ingat apa saja? Oke, kalau ini harus ingat sudah. Oke. Kenapa sih kok saya harus membahas 6 gereja ini, bahkan dibuat satu video, satu gereja satu video? Kenapa ya? Oke, kita mulai video kita. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan terpanggil untuk melayani umatnya. Kita berkata beribadah sesama, berhitung di rumah bersama, bersaksi bersekutu serta melayani. Itulah panggilan bagi hamba setia, menabur kasih, memberi pengharapan. Gereja kita menjawab panggilan Tuhan. Iya, jadi tujuan saya membahas 6 gereja yang warganya mengikuti transmigrasi adalah supaya dalam pemahaman kita, pengertian kita tentang GKSBS itu memiliki pemahaman yang benar, begitu, mengenai sejarah dan juga keberadaan GKSBS. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang lupa akan sejarah. Maka perlu kita akui akan keberadaan dan keterlibatan warga gereja dari 6 gereja tersebut. Baik, sebelum masuk, saya mau tekankan bahwa keterlibatan setiap transmigran dalam menghimpun persekutuan yang kemudian menjadi GKSBS bukan lembaga ya, bukan lembaga gereja-gereja 6 gereja tersebut, tapi diawali dari warga gereja-gereja itu yang mengikuti transmigrasi. Sekalipun memang dari 6 ini ada satu gereja yang betul-betul menghimpun jemaat saat itu hingga GKSBS berdiri, ada satu. Itu nanti saya akan bahas sendiri begitu. Jadi ingat ya, jadi nanti tidak ada berarti GKSBS turunan dari gereja ini dong, itu dong, bukan. Ingat, warga gereja itu yang menghimpun transmigran, bukan lembaganya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Saya berharap bisa. Begitu. Jadi siapa warga GKSBS saat itu? Ya para transmigran. Kita adalah gereja transmigran. Oke, kita mulai. Nah, saya akan memulai dari gereja GKJ, Gereja Kristen Jawa. Ya, perkembangan kekristenan di Jawa tidak lepas dari para penginjil. Ini dimulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Begitu. Nah, perlu dicatat dan perlu diingat bahwa kedatangan para Zending ini justru membuat para pemerintah kolonial Belanda terancam. Mereka berupaya untuk menghambat, bahkan tidak membiarkan para Zending datang. Jadi salah satunya mereka dipersulit dengan perizinan, begitu. Nah, jadi para Zending ini harus izin ke pemerintah Belanda bahwa mereka datang mau apa, tujuannya kemana, begitu. Itu harus detail penginjilannya. Nah, mengapa para pemerintah Belanda ini menolak kehadiran, bahkan
tidak nyaman ya begitu, terganggu sekali dengan hadirnya para Zending. Setidaknya ada 3 catatan yang saya tulis di sini. Alasan mengapa pemerintah Belanda ini terganggu dengan hadirnya Zending. Bahkan ada seorang penginjil yang bernama G. Bruckner itu perizinannya itu nyaris ditolak begitu. Beliau harus detail sekali menuliskan mau kemana, apa kegiatannya, jadi harus detail begitu. Sulit sekali, tidak mudah waktu itu untuk menjadi penginjil ya, sekalipun mereka sebangsa dan setanah air begitu, tapi tidak mudah kalau masalah ini. Kenapa kolonial Belanda ini tidak mengizinkan atau mempersulit Zending? Yang pertama, didasari pada ancaman terhadap kekuasaan. Jadi pemerintah kolonial Belanda memandang para Zending ini ancaman bagi kekuasaan mereka di Indonesia begitu. Mengapa? Karena Zending, kedatangan mereka selalu membawa ide-ide baru. Contoh seperti kesetaraan dan kebebasan. Tentu ini jelas dong mengancam kolonial Belanda. Sistem yang sudah dibangun sedemikian terhadap pribumi, hierarki dan penindasan yang dilaksanakan selama ini. Begitu. Nah, sedangkan Zending mendorong supaya ada pendidikan bagi rakyat pribumi. Makin takut dong kalau rakyat pribumi mengenyam pendidikan, maka mereka akan sadar begitu bahwa politik itu penting, bahwa mereka akan sadar menghimpun kekuatan untuk melawan pemerintah Belanda dong. Begitu. Ini yang pertama, ancaman akan kekuasaan. Yang kedua, alasannya adalah persaingan ekonomi. Nah, Zending seringkali membangun sekolah dan rumah sakit. Begitu. Yang dapat mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah kolonial. Ya, kita tahu dong, itu artinya sedang mengurangi pengaruh pemerintah kolonial di hadapan atau di hati para pemerintah pribumi. Jadi ini terlihat sekali persaingan. Kemudian yang ketiga adalah ketakutan terhadap pemberontakan. Nah, jadi Belanda takut kalau mereka semakin pintar, semakin sehat, akan terjadi pemberontakan suatu saat, dan artinya kekuasaan dan kejayaan yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda ini akan terancam rubuh. Begitu. Jadi takut. Ya, sebagai contoh saja, Kiai Sadrak yang sudah menghimpun masyarakat Jawa, ribuan orang bisa percaya, bahkan sangat menghormati beliau. Ini mengerikan kan, kalau Kiai Sadrak mau bilang kita memberontak, hancur sudah kolonial Belanda. Begitu. Jadi berbeda ya, berbeda. Maka sampai sekarang saya tidak habis pikir ada ungkapan bahwa kekristenan itu adalah agama yang dibawa oleh penjajah. Itu lahir dari mana? Begitu. Ya, itu memang membuktikan mereka buta sejarah sih, memang begitu. Atau mungkin mereka tidak mengakui begitu, karena itu merugikan mereka. Dari ini kita belajar bahwa tidak ada kait mengaitnya antara pemerintahan Belanda kolonial yang menjajah Indonesia dengan para Zending yang memberitakan Injil. Bukti dengan sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Zending ini sudah bukti. Sekalipun mereka sebangsa, mereka tidak sejalan. Begitu. Jadi tidak bisa dong dibilang kekristenan itu dibawa oleh para penjajah. Enggak kan? Tujuannya mereka beda. Jadi dari sikap ini, koreksi lagi pernyataan itu dan hapuskan. Jangan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan akan sejarah. Oke. Untuk mengintimidasi salah satu agama. Oke. Jadi jelas ya bahwa tidak ada kait mengaitnya, bahwa pernyataan itu keliru besar. Jangan diumbar-umbar lagi. Oke. Nah, sekalipun
Zending mengalami kesulitan dalam pemberitaan Injil di Indonesia, di Nusantara begitu, yang hambatan itu datang dari pemerintah kolonial Belanda, tetapi Tuhan pakai para wanita Belanda yang mau memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil sesuai dengan iman percaya mereka, tanpa ada pengetahuan yang lebih, tanpa ada bimbingan. Memang hati mereka tergerak. Hingga ada seorang pendeta utusan namanya Hozu. Dia yang akhirnya membimbing para wanita dalam memberitakan Injil. Begitu. Tuhan pakai para wanita ya. Saya ingat cerita, siapa yang tahu di mana ini alamatnya? Para wanita-wanita kaya yang terlibat melayani Tuhan Yesus dan para muridnya. Ada yang tahu? Ada tahu alamatnya? Silahkan di kitab mana atau di Injil mana, tulis di kolom komen. Nah, itu yang pertama, para wanita. Yang kedua, Tuhan pakai pribumi. Yang pertama adalah Kiai Tunggul Wulung. Beliau berasal dari Pegunungan Muria, Jawa Tengah. Beliau memberitakan Injil begitu luar biasa. Yang kemudian ada seorang muridnya yang bernama Kiai Sadrak. Nah, dengan adanya mereka, secara khusus Kiai Sadrak, banyak orang yang akhirnya percaya, bahkan mencapai 5.000-an orang yang akhirnya percaya kepada Kristus. Luar biasa. Tapi karya ini justru menimbulkan kekisruhan antara Kiai Sadrak dengan Zending Belanda. Jadi Zending Belanda merasa metode yang mereka pakai itu keliru, tidak benar. Dan ini yang akhirnya memicu ketegangan di antara mereka. Zending Belanda memandang bahwa Kiai Sadrak ini metodenya keliru. Sinkretisme adalah pencampur adukan antara iman Kristen dengan pola pikir orang-orang Jawa, budaya dan sebagainya. Itu ditentang oleh mereka. Itu dianggap metode yang salah. Dan terus ketegangan itu terjadi hingga suatu ketika ada Zending Belanda yang melaporkan Kiai Sadrak ke polisi. Tapi tidak ada keterangan apakah kemudian Kiai Sadrak dipenjara atau bagaimana. Saya belum mendapatkan itu. Kalau kawan-kawan ada, silahkan komen di kolom komentar. Ketegangan itu terus jadi begitu sampai sedemikiannya begitu. Nah, kemudian hingga mereda datangnya seorang pendeta muda yaitu J. Wilhelm. Dia berhasil membangun kepercayaan Kiai Sadrak, menjalin hubungan yang harmonis, dan mulai mereda itu semua. Tapi kondisi yang mulai membaik itu justru dihancurkan oleh Evelyn Saket. Ini justru menimbulkan perpecahan lagi. Dengan apa? Dengan merendahkan orang-orang Jawa. Menimbulkan kegeraman orang-orang Jawa, umat-umat Kristen Jawa. Orang-orang Jawa yang Kristen itu begitu menghormati Kiai Sadrak. Tapi Evelyn ini justru merendahkan Kiai Sadrak. Ya, ini akhirnya kembali membuat ketegangan itu semakin terasa. Terus terjadi. Nah, hingga wafatnya Kiai Sadrak di tahun 1924. Begitu. Nah, kemudian anak angkatnya yaitu Jotam itu melanjutkan karya Kiai Sadrak. Nah, tapi Jotam ini sudah menerima didikan dari pendeta muda tadi, yaitu pendeta Wilhelm, J. Wilhelm. Jadi sudah menerima didikan, dan beliau berusaha membangun kekristenan di Jawa. Nah, pada tahun 1896
Sinode Gereja-Gereja Gereformed di negara Nederland atau Belanda atau yang disingkat dengan GKN mengakui bahwa penginjilan adalah tanggung jawab gereja setempat. Begitu. Jadi ini adalah cahaya terang untuk gereja Kristen bisa menuju pada kemandirian. Gereja Kristen Jawa ya, menuju kemandirian. Nah, kemudian di tahun tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 1931 di Kebumen yang saat itu masih bernama Pasamuan Gereformed di Jawa Tengah. Jawanya masih ejaan lama DJ begitu, atau dulu masih disingkat menjadi GKD. Itu secara resmi berdiri, yang kemudian dikenal dengan ejaan sekarang Gereja Kristen Jawa. Nah, ini menandai tonggak sejarah yang penting. Kepemimpinan gereja, nah ini penting. Kepemimpinan gereja rohaniawan itu dipegang penuh oleh pendeta-pendeta pribumi lokal. Nah, sedangkan para pendeta, beberapa pendeta dari Belanda hanya berperan sebagai penasihat, tidak lebih dari itu. Jadi sudah semuanya dipegang penuh. Nah, setelah itu GKJ mengalami pertumbuhan yang pesat, secara khusus di tahun 1938. Begitu, mencapai 16.000 orang. Begitu. Luar biasa ya, Tuhan boleh pakai mereka sehingga banyak jiwa yang menerima Kristus, begitu 16.000 orang. Tapi ternyata menuju kemandirian itu tidak mudah bagi GKJ. Mereka harus memperjuangkan kemandirian mereka dengan 3 hal, yaitu mengatur diri sendiri, membiayai diri sendiri, melakukan penginjilan sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Henry Venn dan Rufus Edmondson. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan GKJ saat itu, yang selama ini didukung penuh oleh GKN, begitu. Tiba-tiba ketika mereka mandiri, mereka harus mengatur diri sendiri, mereka harus membiayai diri sendiri dan penginjilan. Nah, tentu ini menjadi pergumulan besar bagi pemimpin-pemimpin GKJ, karena berbeda sekali orang-orang Jawa ini dalam memberikan persembahan, begitu, beda. Nah, itu tentu menjadi pergumulan. Maka GKJ mengharapkan, begitu, GKN dan GKJ bisa bekerja sama dalam mengembangkan program-program penguatan ekonomi, begitu. Nah, ini ada bantuan dari GKN secara bertahap, begitu. Jadi tetap ada tetap disokong oleh GKN, gitu. Nah, kemudian pelan-pelan GKJ dilepas karena mengingat tadi kebiasaan jemaat Jawa dalam hal memberi ini berbeda. GKJ memiliki hubungan yang kompleks dengan budaya Jawa. Di satu sisi ada upaya untuk mengintegrasikan Injil dengan unsur-unsur positif budaya Jawa, seperti penggunaan gamelan dan wayang dalam ibadah. Di sisi lain, ada juga upaya untuk memisahkan diri dari praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Jadi setelah GKJ mandiri yang tentunya berproses ya, berpisah dari GKN, sepenuhnya mandiri itu berproses, tapi di sisi lain sebagai identitas mereka gereja Jawa, mereka harus jeli dan berhikmat, mana yang tetap bisa dipertahankan sebagai budaya, mana yang harus dipisahkan bahkan ditolak dalam gereja, begitu. Ini pergumulan yang berat karena ini bicara tentang identitas. Kemudian perdebatan tentang peran adat dalam kehidupan orang Kristen dan terus berjalan, bahkan dirasa sampai saat ini, gitu. Nah, GKJ
berupaya mencari keseimbangan antara mempertahankan identitas Kristen dengan menghargai budaya Jawa. Saya pernah mengikuti kegiatan di sana, GKJ. Kegiatan-kegiatan mereka juga ada budaya di dalamnya, tarian-tarian, dan saya sempat upload di FB dan ada yang komen, wah itu apa ya, bahasa gampangnya sekarang syirik dan sebagainya. Tetapi ketika saya pahami berbeda kebudayaan yang dibawa seperti tari-tarian muslim itu murni seni, tidak ada unsur klinik-klinik dan sebagainya, karena kita masuk ke ranah gereja, jadi itu murni seni. Jadi saya pikir tidak masalah ya masuk. Baik, jadi sekilas ini berkaitan dengan GKJ ya. Nah, suatu perjalanan yang panjang bagi GKJ mulai dari tahun 1811 terus sampai 1931 mereka mendapatkan kemandirian mereka. Bahkan tidak sampai di situ, mereka secara bertahap untuk melaksanakan kemandirian mereka, berdiri di kaki mereka sendiri, begitu. Nah, ya kita bersyukur bahwa pada saat ini GKJ menjadi gereja yang besar. Tercatat dari yang saya baca di tahun 2023, setidaknya ada 32 klasis GKJ dengan 307 ya kalau tidak salah, 307 rohaniawan. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa. Dari apa yang sudah saya paparkan secara singkat sekali, saya dapat suatu pelajaran bahwa perjalanan GKJ adalah bukti nyata tentang kegigihan iman dan adaptasi budaya. Dan suatu perjuangan menuju kemandirian itu sekalipun sulit, tapi kalau ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, akan menemukan jalan yang luar biasa. Bahkan sampai pada kemandirian yang sejati. Nah, dari awal yang penuh tantangan, baik dari sikap pemerintahan kolonial Belanda, kemudian naik turunnya kehidupan jemaat, ya satu lagi di masa penjajahan Jepang, semua yang berkaitan dengan agama Kristen, ada gereja-gereja yang ditutup, ada rumah sakit dan sekolah yang ditutup, tapi berlahan-lahan kembali pulih, begitu. Itu semua karya Tuhan, dan GKJ telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan kekristenan di Jawa. Luar biasa, saya tidak bisa berkata-kata. Dan inilah gereja ini yang warganya ada di dalam kita, yang warganya dipakai Tuhan menghimpun, dan akhirnya sekarang ada GKSBS. Terima kasih, dan Tuhan selalu memberkati GKJ. Tuhan selalu menolong apapun yang menjadi program GKJ, dan selalu jayalah Kristus dalam kehidupan GKJ. Terima kasih juga untuk warga GKJ yang pada masa itu gigih menghimpun umat, setiap orang percaya, bersekutu, gigih, dan tetap setia. Mungkin kalau saat ini masih ada yang hidup, mungkin masih ya. Salam hormat untuk warga GKJ yang saat ini tetap ada di GKSBS dan telah menjadi jemaat GKSBS, dan terus doakan GKSBS supaya terus berkembang, memuliakan nama Tuhan, dan semakin mandiri, semakin terbuka, dan semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih, dan cukup sampai sini untuk video ini. Kita video berikutnya akan membahas tentang GKJW.
Salam rumah bersama, mandiri dan terbuka.